Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk melanjutkan ataupun mengulang kembali pembahasan perkuliahan minggu lalu bahasa Indonesia, yakni mengenai judul dan latar belakang masalah. Sebelum pendahuluan saja, sebelum menjadi judul, teman-teman seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahasanya mencari tema terlebih dahulu. Mencari tema sini artinya teman-teman akan menulis apa, tema yang akan diambil. Seperti hanya kemarin saya contohkan itu toleransi, kemudian toleransi yang seperti apa yang akan teman-teman teliti, itu yang nanti akan dijadikan judul. Nah, di sini pada PowerPoint yang saya jelaskan bahwasanya judul harus menggambarkan keseluruhan dari tulisan yang akan ditulis. Ketika memang temanya itu toleransi, itu hanya sedikit ada satu kata, nah maka judul di sini harus menggambarkan keseluruhannya dan tidak terlalu panjang, padat, tapi menggambarkan keseluruhan. Yang jelas ya ini menarik. Boleh juga ditambahi, biasanya kita melihat dalam penelitian-penelitian itu ada yang mengatakan studi komparatif, studi kasus dan sebagainya, ataupun studi seperti perbandingan pemikiran, mungkin yang lebih banyak dilakukan oleh kajian-kajian teman-teman SA sendiri, seperti praktek toleransi, lalu praktek ibadahnya, lalu bagaimana kerukunan umat beragamanya, atau mungkin lebih kepada banyaknya agama-agama minoritas, lalu bagaimana yang kemarin juga masih hangat saya menguji skripsi itu, yaitu terkait dengan konversi agama, yakni berpindahnya ataupun orang yang memang sudah beragama Islam lalu dia berpindah ketika dia menemukan sebuah jalan yang buruk ataupun dia terjerumus ke sana lalu kembali lagi. Itu kemarin ada yang membahas seperti itu, yakni dia kembali lagi menuju jalan yang baik, yakni dia kembali menjalankan ibadah-ibadah di agama Islam sebagaimana dia selaku muslim. Nah itu bebas. Menurut saya juga kajian-kajian di studi agama banyak sekali bisa juga mengenai budaya-budaya lokalnya ataupun hal-hal yang kemasyarakatan yang berhubungan ada bersinggungan dengan agama. Nanti teman-teman bisa pikirkan, tidak perlu mencari yang begitu luas, hal-hal yang kecil saja di sekitar rumah teman-teman, atau mungkin sudah pembahasannya sudah terlalu banyak ya, namun masih sering saja disinggung bagaimana pengucapan ataupun memberikan ucapan selamat kepada agama Kristen, ucapan selamat Natal dan sebagainya. Teman-teman bisa mengkaji, sepertinya itu sudah ada yang menuliskan juga, atau yang lainnya juga, hal-hal yang sepele semisal mengapa sih praktek agama Hindu ketika beribadah itu harus tengah hari, harus dini hari. Terus ada juga perayaannya terkait dengan lampion, penerbangan lampion itu seperti apa, ataukah itu masuk dalam peribadatannya atau hanya daya tarik wisatanya gitu. Itu bisa teman-teman cari seperti itu, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bersinggungan seperti itu. Nah, dan kembali ke judul. Jadi sebelum judul ditemukan, tentukan dulu apa sih tema yang akan teman-teman angkat, lalu kemudian diturunkan ke judul. Namun judul sementara tidak masalah, nanti judul itu bisa diganti berulang kali sebagaimana tepat isinya gitu kan, daripada teman-teman harus mengganti isinya dan tetap
kuat berargumen bahwasanya judul ini sudah pas gitu kan. Nah, jadi harus mengganti isinya. Itu jangan sampai kalau dari saya sarannya mending mengganti judul ketimbang teman-teman harus tetap berargumen mengganti isinya. Itu akan lebih kewalahan. Itu mengenai judul. Lalu mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu mempunyai pengertian, yakni menguraikan masalah-masalah yang teman-teman angkat gitu kan. Biasanya di sini mempunyai subbabnya itu dia pendahuluan, ada latar belakang, lalu ada rumusan dan sebagainya gitu kan. Nah, latar belakang ini sebagaimana permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada di situ, nanti kemudian kita setelah rumusan masalah ini terbentuk, nanti akan lari kepada rumusan masalah, yakni sebagaimana batasan-batasan apa yang kita akan teliti, baik sebagaimana sesuai judul yang telah kita pilih. Nah, caranya membuat latar belakang masalah itu seperti apa? Nah, pertama teman-teman gali lagi isu-isu yang terkait dengan tema yang teman-teman cari. Dikumpulkan dulu saja semua bahan-bahannya apa saja gitu kan. Lalu nanti juga ada yang bernamakan teori-teorinya juga kita masukkan di sana. Nah, cara penulisan per paragrafnya seperti ini. Pertama, teman-teman cari fakta di lapangan seperti apa. Itu setelah dicari di artikel atau jurnal ya, fakta di lapangan seperti apa. Semisal data BPJS mengatakan 50% bahwasanya pengguna narkoba di Indonesia melakukan tobat segini-segini gitu kan. Lalu nanti disambung dengan fakta literaturnya. Hal ini selaras dikatakan ataupun menurut pandangan A bahwasanya pecandu narkoba itu bisa berubah dengan sendirinya. Itu bisa digabungkan, nanti akan ketemu satu paragraf. Asal kemarin seperti yang kita bahas itu, yakni tentukan isi dari isi inti kalimatnya. Inti kalimat kita akan membahas apa dulu nih. Satu paragraf itu kita akan membahas apa. Nah, itu akan ketemu. Kalau dari saya gampangnya satu inti kalimat dicari dulu. Apa yang ingin dibahas, kemudian kita cari fakta lapangannya seperti apa, lalu fakta literaturnya seperti apa. Nanti kita tinggal olah saja. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu berat untuk menulis paragraf gitu kan, tidak akan terlalu berat karena bahan sudah ada, referensi sudah ada, tinggal dikutip ataupun diparafrase kembali agar tidak ada plagiat, akan tetapi diberikan referensinya seperti apa, referensi dapat dari mana, jangan hanya copy paste, itu melanggar aturan gitu kan. Mengapa demikian? Satu, teman-teman yang akan dirugikan karena tidak berkembangnya keilmuan teman-teman. Yang kedua, jika teman-teman bisa mengolahnya kembali, itu akan menambahkan kosakata teman-teman, juga akan memperbaharui tulisan-tulisan yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu tujuan memparafrase kembali gitu kan. Nah, dari tugas yang kemarin mengenai latar belakang, cukup dari saya 3 sampai 4 mungkin ya, atau mungkin kemarin berapa atau sampai 5 saya agak lupa karena nanti teman-teman bisa membaca bagaimana sih karakter-karakter dari tulisan-tulisan proposal gitu kan. Terkadang jika dalam bentuk mungkin gini ya, proposal skripsi, teman-teman akan mungkin melihat urutannya dari yang
terbesar ataupun dari umum, seperti banyak menuliskan Indonesia adalah negara berkembang dan gini ini, lalu turun terlalu banyak basa-basi sampai nanti ketemu dengan rumusan masalah. Nah, itu sudah menjadi metode lama dan sudah banyak mengutip seperti itu gitu kan. Orang-orang banyak yang membuat seperti itu. Nah, mulailah perubahan dari hari ini. Teman-teman pertama menuliskan bahasanya seperti yang saya katakan tadi, cari fakta di lapangannya seperti apa, lalu fakta literaturnya seperti apa, lalu ditambahkan kalimatnya. Tambahkan 2 sampai 3 kalimat selesai. Itu jadi satu paragraf karena akan adanya 5 kalimat. Itu selesai. Begitu selanjutnya. Maka tersusun dengan rapi nanti. Perlu diingat juga bahwasanya paragraf 1 dan paragraf yang kedua itu harus saling berhubungan. Jangan sampai pembahasannya loncat. Seperti itu. Nanti semisal di paragraf A kita sudah benar-benar membahas narkoba berapa persen perkembangannya gitu kan hari ini di Jogja, lalu tiba-tiba di paragraf selanjutnya kita membahas tentang kesehatan mental. Itu kan belum, sebenarnya bisa nyambung, cuman penghubung dari narkoba ke kesehatan mental itu belum ketemu. Nah, mungkin dari narkoba nanti turun ke bawah itu terkait penggunaan narkobanya, lalu baru mungkin paragraf selanjutnya itu terkait para pengguna narkoba dengan kesehatan mentalnya. Itu baru bisa nyambung. Nah, seperti itu kira-kira menyambungkan antar paragraf, jadi harus saling berhubungan. Jadi satu kalimat dengan kalimat lain itu nyambung menjadi paragraf. Kemudian paragraf pun tidak boleh putus dengan paragraf yang lain agar para pembaca tidak kebingungan dalam memaknai tulisannya teman-teman. Nah, itu terkait dari judul dan latar belakang masalah. Kita seperti yang tadi saya teruskan, bahwasanya ada yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sendiri biasanya terdapat 2 sampai 3 rumusan masalah. Pada umumnya biasanya 2, karena 2 pun sudah cukup banyak pembahasannya, seperti hanya teman-teman membatasi di sana yang namanya tulisannya teman-teman. Mengapa demikian? Agar nantinya tidak terlalu panjang permasalahannya, tidak terlalu panjang tulisannya, dan yang dicapai itu ketemu gitu kan. Begini misalnya, teman-teman mau membahas terkait toleransi agama Kristen dan agama Islam, tapi teman-teman membahas tentang toleransi agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Nah, itu akan terlalu luas. Tapi ketika teman-teman membahas toleransi agama Kristen dan Islam di satu daerah, itu sudah selesai. Tidak perlu menambahkan agama Hindu, Buddha dan Konghucu. Mungkin ada di sana, cuman ini tidak perlu dibahas gitu kan. Itu yang namanya batasan-batasannya, tidak keluar jalurnya gitu loh. Nah, begitu rumusan masalah mempunyai kegunaannya di sana. Jadi ketika terfokus pada satu penelitian ataupun terfokus pada satu pertanyaan, 2 pertanyaan yang mana itu tidak terlalu melebar kemana-mana gitu loh. Sepertinya saya sudah mengirimkan PowerPoint juga bagaimana saya mempunyai satu judul, nilai kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Nah, itu judulnya, nilai kearifan lokal rumah gadang. Nah, saya mengambil rumusan masalahnya, apa saja sih nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam rumah gadang Sumatera Barat gitu kan. Nanti apa saja sih yang terkandung di sana, semisal ada kerukunan, lalu ada gotong royongnya juga di sana pembuatannya, lalu mengenai tentang rumah gadang itu menjadi tempat diskusi, tempat musyawarah,
dan lain sebagainya gitu kan. Itu makanya saya sebutkan nilai-nilai kearifan lokal yang di sana yang terkandung dalam rumah gadang, yang kemudian nanti akan saya bahas gitu kan. Dia tidak membahas yang lain gitu kan, tidak membahas bagaimana struktur bangunannya yang namanya kayunya pakai apa, terus atapnya pakai apa, eh, lalu jendelanya bagaimana, itu enggak. Tapi nilai yang ada di dalam sana itu, kandungan nilai-nilai adanya rumah gadang itu apa saja gitu. Nah, jadi tidak terlalu panjang dan melebar gitu kan. Nah, mungkin itu pembahasan singkat saya mengenai dari latar belakang, judul, lalu rumusan masalah. Nanti teman-teman bisa cicil. Seperti pesan yang saya sudah sampaikan, tidak perlu membahas yang terlalu lebar, tidak tidak harus membahas yang terlalu luas. Uh, Anggap saja teman ini sedang menambal lubang-lubang kecil, ingin menyempurnakan, tapi masih banyak lubang-lubang yang lainnya sebenarnya, tapi ingin menambal salah satu saja gitu kan, salah satu dari sisi yang mananya akan ditambal gitu kan penelitian. Uh, Lalu saran saya untuk kedepannya, kalau teman-teman sudah dihadapkan dengan skripsi, semisal disuruh mencari judul, ketika kebingungan teman-teman bisa mencari referensinya di perpustakaan. Mungkin melihat biasanya di belakang skripsi itu ada yang namanya saran, kritik dan saran. Itu teman-teman bisa baca, oh kira-kira ini saya bisa masuk tidak ya di sini pembahasannya. Itu opsi ketika teman-teman sudah mentok tidak mempunyai ataupun tidak mendapatkan ide untuk mencari judul dan tema yang akan dilakukan penelitian. Nah, itu kalau dari saya sedikit strateginya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.